Pemirsa, nyentane, istilah ini hanya ada di Bali. Nyentane adalah suatu istilah yang diberikan kepada sepasang suami istri di mana si suami dipinang atau diminta oleh keluarga si istri. Lazimnya dalam adat di Bali, keluarga si suamilah yang harus meminang si istri. Karena di Bali masih menganut sistem patrilinear atau kebapaan. Lalu mengapa bisa justru keluarga mempelai wanita yang meminang si pria? Hal ini dikarenakan keluarga dari pihak perempuan tidak memiliki keturunan laki-laki. Jadi mereka harus meminang suami. Begitulah kira-kira secara ringkas mengenai nyentane tersebut. Lalu yang menjadi permasalahan adalah tidak semua keluarga atau orang tua yang mau anak lelakinya keluar atau dipinang oleh keluarga perempuan. Ini terjadi lantaran pihak lelaki akan secara otomatis melepaskan hak dan kewajibannya di sanggah lama dan menjadi warga di sanggah yang baru. Nyentane adalah hukum adat, bukan kaidah agama Hindu. Mungkin ada sedikit kaitan dengan tradisi beragama Hindu di Bali, di mana dikenal adanya istilah pradana dan purusa. Hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan nyentane adalah suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua. Wajib melaksanakan upacara ngaben atau penguburan kepada orang tua yang telah meninggal. Wajib melaksanakan kewajiban kepada banjar atau desa. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan status sebagai sentana rajeg atau purusa atau berstatus laki-laki. Keturunan yang lahir dari perkawinan nyentane yang dilakukan akan ikut garis keturunan ibu dan berkewajiban sebagai istri pada umumnya. Nyentane tidaklah semenakutkan seperti apa yang ada di pikiran masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa jika seorang anak laki-laki nyentane, maka ia akan mendapat perlakuan yang tidak baik di rumah si perempuan. Karena si laki-laki berstatus sebagai istri di rumah si perempuan. Masyarakat juga menganggap bahwa kedudukan laki-laki direndahkan karena semua pekerjaan akan dilimpahkan padanya. Ada juga yang memiliki gengsi yang tinggi jika anak lelakinya dipinang oleh keluarga perempuan. Lalu mengapa nyentane itu diperlukan? Bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau semua anak-anaknya perempuan, tentu orang tua menginginkan salah satu anaknya tetap tinggal di rumah karena harus ada yang melanjutkan keturunan mereka. Alasan pemikiran yang menyebabkan adanya penentangan dilakukan nyentane tersebut tidaklah benar adanya. Jika seseorang telah bersedia untuk nyentane, malah mereka akan diistimewakan di rumah si perempuan karena telah melanjutkan keturunan mereka. Dengan nyentane, seorang laki-laki tidak akan kehilangan tingkatannya sebagai kepala keluarga tentunya, dan akan tetap menjadi seorang purusa dalam sebuah keluarga. Nyentane kepada keluarga istri Hindu yang tidak memiliki pewaris adalah sebenarnya salah satu hal yang mulia yang dilakukan seorang pria Hindu di Bali. Purana mengisahkan Prabu Daksa sendiri juga dikisahkan semua keturunannya adalah perempuan dan menjadikan para dewa nyentane untuk meneruskan garis keturunannya.
Siwa sendiri sebenarnya berkenan untuk Nyentane kepada keluarga Daksa, termasuk para putra dari Raja Udayana di Bali. Juga terlihat kedua keturunannya, baik yang berkuasa di Jawa dan di Bali, memakai nama keluarga pihak istri Mahendra Datta. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra dijelaskan, Aputro nana wiyadina sutam korvita putrikam yat apatiam bavadasyam dan mama siat suadekaram, yang artinya ia yang tidak mempunyai putra dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian berstatus putra menurut acara penunjukan anak wanita, dengan mengatakan kepada suaminya bahwa anak laki-laki darinya menjalankan kewajiban baginya termasuk upacara kematian, yakni menjadi sentananya. Namun, sisi lain yang paling ditakutkan oleh para pria untuk Nyentane adalah di mana ketika ia diceraikan dan pulang kembali menuju rumah keluarganya ketika masih lajang. Di sini sesuai aturan ia tidak lagi memiliki hak waris sebab sudah keluar dan melepas hak warisnya sebagaimana keturunan wanita yang mengikuti keluarga suami ataupun yang pindah agama. Berbeda dengan wanita, pria yang menduda dari perkawinan Nyentane akan kesulitan mencari jodoh kembali sebab ia di keluarganya tidak lagi berstatus puruse dan memegang hak waris, kecuali ia kembali menemukan jodoh yang memerlukan sentane. Nyentane tidak boleh dibilang pahit bangkung karena kata-kata tersebut sangat kasar dan kurang sopan. Nyentane selain sebagai hukum adat juga sebagai kaidah agama Hindu yang berkaitan dengan puruse dan pradana. Seseorang yang nyentane disebutkan hendaknya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari segenap warga Dadia atau soroh dari lelaki dan perempuan, karena lelaki akan melepas hak dan kewajibannya di sanggah lama atau puruse dan menjadi warga baru di sanggah baru atau pradana. Lelaki yang nyentane biasanya menyembah dua kawitan, yaitu kawitan yang lama dan kawitan istrinya. Sebaiknya jangan menggunakan istilah pahit bangkung. Itu sebagai ucapan atau kata-kata yang kurang sopan, di mana si wanita disebut bangkung atau induk babi. Perkawinan Nyentane itu bisa saja berlangsung dengan bahagia, tergantung dari bagaimana si suami istri bisa menciptakan surga dalam kehidupan rumah tangganya. Istilah pahit bangkung yang kurang enak itu hanyalah ungkapan dari sifat-sifat arogansi superioritas kaum lelaki. Dalam sejarah banyak sekali leluhur orang Bali yang sejak zaman dahulu mengambil langkah Nyentane seperti itu. Contohnya Arya Tutuan yang diistanakan di Bukit Buluh, Desa Gunaksa Kelungkung. Toh sekarang peti sentana beliau hidup bahagia sebagaimana layaknya. Jadi tidak ada yang salah dalam hal Nyentane. Yang penting bagaimana membina kehidupan ini agar senantiasa harmonis. Baik pemirsa, demikian liputan saya tentang Nyentane. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.